hari kemerdekaan dan hari guru semua ya. Semua bentuk perayaan sudah dihapus oleh Nabi. Yang belum, yang sedang, yang akan datang. Semua. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, semuanya dilarang. Dihapus. Kecuali dua. Apa dan apa? Idul Fitri dan Idul Adha. Maka di luar itu haram. Di luar itu tidak boleh. Yang sifatnya pribadi, hari ulang tahun kita, hari pernikahan kita. Yang sifatnya nasional, yang sifatnya daerah, yang sifatnya internasional, yang sifatnya agama, Maulid Nabi, Nuzulul Quran, Isra Mi'raj, semuanya dilarang kecuali Idul Fitri dan Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadhin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semuanya ya. Pokoknya yang nonton channel ini semuanya saya doakan, baik itu dari kelompok Aswaja, NU atau dari manapun tetangga sebelah, semuanya saya doakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Kita dengar di awal salah satu video dari Ustadz Muhtarom. Beliau salah seorang ustadz dari tetangga sebelah, saudara kita dari tetangga sebelah. Ditanya oleh jamaahnya bagaimana hukumnya merayakan HUT NKRI, merayakan hari kebangsaan di suatu negara. Jawaban Ustadz Muhtarom ini sangat mengagetkan kita sekali. Kenapa? Apa yang kita lakukan setiap tahunnya ini, ketika merayakan hari ulang tahun atau HUT Dirgahayu NKRI ini, ternyata oleh beliau itu dianggap haram, dianggap pekerjaan yang bid'ah. Alasannya kenapa? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, maka semua perayaan dihapus. Perayaan ulang tahun, perayaan hari kemerdekaan, kebangsaan, semuanya dihapus perayaan itu kecuali dua, Idul Adha dan Idul Fitri, kata beliau. Ya Allah, Pak Muhtarom. Berarti dengan mengatakan bahwa semua penduduk Indonesia, bahkan di seluruh dunia yang merayakan hari kebangsaannya, hari kemerdekaannya, hari jadi negaranya, itu dianggap mengerjakan perkara yang haram, telah melanggar syariat yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu anggapan Anda berarti. Padahal Anda, Pak Muhtarom, ya, mohon maaf, kalau selama ini orang-orang Wahabi mengatakan cerminan mereka adalah di Arab Saudi, kata mereka itu kan. Silahkan lihat ke Arab Saudi, atau orang-orang Aswaja itu silahkan ngaji ke ulama-ulama Saudi, katanya begitu. Yang dijadikan cerminan selama ini adalah Arab Saudi. Ternyata Pak Muhtarom sendiri ini tidak mengikuti, tidak bercermin terhadap Arab Saudi. Bahkan pernah di salah satu videonya beliau itu mengatakan lebih salafi daripada orang-orang di Arab Saudi. Kenapa? Di antaranya adalah Arab Saudi itu menjadikan sholat tarawihnya itu dijadikan lebih dari 11 salam. Ini bid'ah. Terus kaligrafi di mana-mana. Karena orang-orang Wahabi, ustadz Wahabi itu terutama Syekh Yazid Jawas mengatakan bahwa kaligrafi itu tidak boleh kan. Tetapi di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu sebagaimana kita ketahui bertebaran yang namanya kaligrafi. Ini juga bid'ah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti orang-orang Arab Saudi, syekh Arab Saudi mengerjakan bid'ah. Mereka hanya yang tidak mengerjakan bid'ah. Terus ada lagi, mereka doa hatmil Quran, mengadakan doa hatmil Quran di setiap tanggal 29 Ramadan. Ini juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah. Ini juga bid'ah. Adzan Jumat 2 kali. Ini juga bid'ah. Ini pernyataan Ustadz Muhtarom, bukan kata saya. Jadi Arab Saudi itu memang mengerjakan bid'ah, kata mereka itu, kata Ustadz Muhtarom ini. Jadi mereka yang lebih salafi daripada salafi di Arab Saudi. Jadi mulai sekarang untuk teman-teman Wahabi yang ada di Indonesia, sudah stop, jangan mengatakan lihat contoh di Arab Saudi. Karena pada kenyataannya Anda dan ustadz-ustadz Anda itu banyak tidak mengikuti pendapatnya ulama-ulama Saudi. Di antaranya lagi adalah sebagaimana yang difatwakan oleh Abu Haidar As-Sundawi. Dia mengatakan bahwa
Ibnu Bas katanya mengkafirkan orang yang beriktikad, yang berkeyakinan bahwa bumi ini bulat. Ini hukumnya kafir kata Ibnu Bas. Padahal dia berbohong atas nama Ibnu Bas. Kenyataan Ibnu Bas tidak pernah mengatakan seperti itu. Bahkan di dalam fatwanya, silakan lihat linknya sendiri, Ibnu Bas itu mengatakan bahwa bentuk bumi adalah kurawiyah, sebagaimana kebulatan bola ini. Juga ketika salah seorang Wahabi, diantaranya ada ustadz-ustadz mereka itu, diantaranya adalah Ustadz Zainal Abidin, mengatakan bahwa Syekh bin Bas ini membid'ahkan orang yang mengusap wajah setelah berdoa. Ternyata Ibnu Bas tidak pernah mengatakan demikian, bahkan mengatakan laisa bid'atin, itu bukanlah bid'ah. Ini selain berbohong juga tidak mengikuti pendapatnya ulama-ulama Saudi. Dari sinilah untuk teman-teman Wahabi, stop, jangan bilang berkaca terhadap Arab Saudi, bercermin terhadap Arab Saudi. Karena pada kenyataannya, pada hakikatnya, ente semua itu banyak berbeda dengan orang-orang dan syekh-syekh di Arab Saudi. Kembali lagi ke masalah merayakan hari ulang tahun. Aduh Pak Muhtaram, jika memang ente itu sudah tidak mau untuk merayakan atau mengharamkan orang yang merayakan hari ulang tahun kemerdekaan NKRI, sebaiknya Anda jangan tinggal di sini aja, Pak. Ya, jangan tinggal di sini aja. Ini NKRI didirikan oleh para pahlawan dan kita memperingati hari jadi ini sebagai tanda rasa syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan Al-Qur'an itu, wadzakkirhum bi ayyamillah. Peringatilah Muhammad, katakanlah agar mereka itu mengingat, wadzakkirhum, berikan mereka itu peringatan tentang bi ayyamillah, hari-harinya Allah. Apa Ibnu Bas menafsiri ayat ini? Katanya sampean itu pemahamannya pemahaman salaf. Ibnu Bas menafsiri lafaz ini bi ayyamillah itu adalah dengan nikmat-nikmat di mana Allah menurunkan hari itu, Allah menurunkan nikmatnya itu suruh ingat. Nah, namanya peringatan itu artinya mengingat kejadian. Ini sesuai dengan ayat di Al-Quran yang disuruh mengingat kejadian-kejadian di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan nikmatnya. Nikmat kita orang Indonesia adalah diberi kemerdekaan dari belenggu penjajahan bangsa lain. Ini adalah nikmat yang perlu kita syukuri Pak Muhtarom. Ya, bukan bid'ah, ada alasannya semua perayaan itu sudah dihapus sejak hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Semua perayaan itu sudah dihapus. Contohlah Arab Saudi misalnya, kata teman-teman, Arab Saudi itu juga merayakan hari kebangsaannya yang mereka sebut dengan Yaumul Watani, hari kebangsaan. Bahkan di situ itu ada musik-musiknya segala. Pesta juga di sana itu, perayaan hari kemerdekaannya. Silakan ketik sampean di YouTube itu Yaumul Watan, Yaumul Watani Arab Saudi, itu mesti keluar itu sudah. Itu perayaan hari kemerdekaan, perayaan hari jadinya bangsa Arab Saudi, Pak Muhtarom, ya. Jadi ini teman-teman Wahabi, ini kelakuan ustadz-ustadz jenengan ini mengatakan bahwa Arab Saudi adalah cerminan mereka karena setelah penguasa Arab Saudi diberi kekuasaan oleh Allah untuk menjaga dua kota suci. Ternyata ustadz-ustadz ente itu banyak menyalahi terhadap mereka yang ada di Arab Saudi. Baik, demikian sekedar tanggapan saya untuk Pak Muhtarom yang mengharamkan, membid'ahkan perayaan HUT NKRI ini. Mudah-mudahan Pak Muhtarom ini segera sadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.